tidak hanya sekedar syariat, tapi kayaknya sudah menginjak ke tingkat hakikat ya, tasawuf lah, dunia sufi. Marifatnya ya. Ya sudah sufi lah itu, bentuk sufi. Itu makin kesini makin kuat dugaan saya, dan mungkin itulah yang kemudian orang mengatakan itu wali ya. Ya belum lagi cerita-cerita yang banyak sekali, cerita-cerita bagaimana ketika soal duit aja misalnya. Saya dapat cerita banyak lah, bagaimana Gus Dur itu tidak tahu uang. Tidak tahu uang tuh nggak tahu sama sekali. Tidak tahu uang sama sekali maksudnya? Sama sekali nggak tahu. Misalnya begini, dia itu ceritanya fakta ya, karena yang cerita ke saya itu saksi mata. Jadi satu ketika dia itu diberi uang oleh seseorang, oleh tokoh, nilainya 300 juta. Wah, zaman itu ya? Iya, waktu itu. Besar sekali. Besar sekali, amplop coklat besar sekali. Habis itu ya karena masih pagi, ya udah dimasukkan karena mau sarapan. Terus habis itu nggak lama kemudian tiba-tiba ada tamu. Tamu ibu-ibu yang curhat kepada Gus Dur, ini rugi segala macam, butuh suntikan modal. Ditanya Gus Dur berapa butuhnya? Ya sekitar 300 juta gitu kan. Terus dia tiba-tiba Gus Dur itu manggil asistennya, Din, namanya almarhum Muhyiddin Arubusman, itu sekretari beliau, juga senior saya juga di NU, pernah jadi sekjen PBNU. Saya coba mana tadi uang dari Pak Wiranto tadi mana? Disebutin orangnya. Selamat datang di G2 Nusantara. Semoga saudaraku sebangsa setanah air diberikan kesehatan bersama keluarga tercinta, dan semoga yang subscribe, like, comment, and share diberikan kemudahan atas segala urusannya. Amin. Mari kita raih Indonesia Emas 2045. Desember seringkali disebut bulan Gus Dur, karena Gus Dur wafat di akhir Desember. Banyak kisah yang atau cerita tentang Gus Dur, mulai dari ya kelas tukang beca sampai apa gitu kan ya. Iya betul. Saya sekarang dengan Ustadz Mabrur MS. Nah, beliau banyak kisahnya tentang berinteraksi dengan Gus Dur. Nah, katanya dulu Anda itu wartawan ya? Iya. Beliau ini wartawan, boleh disebutkan nggak nih? Boleh. Nah, wartawan Republika, kemudian keluar ini gara-gara Gus Dur. Ceritanya bagaimana, Kiai Mabrur? Jadi begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Yusuf ya? Sehat, alhamdulillah. Jadi dulu masih ingat saya itu ketika di awal-awal di Republika, saya itu dulu waktu itu Jawa Timur. Zaman bisa bayangkan lah bagaimana reaksi orang NU terhadap Republika, yang itu adalah korannya Ijmi. Ramai waktu itu ya. Kan, pasti orang menolak. Tiba-tiba saya sebagai orang NU langsung menjadi masuk wartawan di Republika. Waduh, gimana tuh? Ya, saya setiap kali di kantor NU Jawa Timur waktu itu saya itu dicurigai lah teman-teman sendiri, teman-teman kuliah. Nah, ini mata-mata dari Ijmi dari apa gitu. Ya saya cuek aja. Waktu itu yang mimpin NU Jawa Timur Pak Hasyim. Jadi karena Hasyim Mujadi. Pak Hasyim Mujadi. Karena saya dekat dengan Pak Hasyim, jadi ya ketawa-ketawa aja lah. Saya biasa aja karena orang curigai biasa. Tapi lambat laun kecurigaan itu nggak terbukti. Ternyata saya orang NU beneran gitu. NU beneran ya? Beneran. Bukan NU Semangka. Semangka gitu kan. Dan bukan di Ijmi. Alhamdulillah ya biasalah. Menurut saya lalu biasa sebagai wartawan. Sebagai profesional di situ ya? Oke. Saya emang fokus memberitakan NU ya sebagai orang NU. Saya tentu saja punya panggilan ya, panggilan moral untuk memberitakan kegiatan-kegiatan NU, support kegiatan NU. Itu aja. Kalau pengalaman dengan Gus Dur ya banyak saya kira. Ya, itu bagaimana? Pengalaman yang sifatnya personal, saya kan ada dua hal yang saya cermati dari Gus Dur. Gus Dur ini kalau orang mengatakan Gus Dur ini kan wali. Benar. Ya, saya cenderung mengiyakan lah. Bagaimana itu? Salah satu yang saya cermati adalah perilaku beliau. Itu kenapa ya Gus Dur itu selalu memilih sikap perilaku yang kemudian kontroversi, membuat orang lain mencaci maki dia dan segala macam. Itu kan sekali dua kali mungkin menjenuhkan, tapi lambat laun saya cermati ini kayaknya ini bukan sekedar perilaku, itu ada niat, ini amalan.
Ini mungkin kayaknya amalan dalam satu kajian tasawuf pasti ada. Waktu itu saya tanyakan kepada Kiai Lukman Hakim. Lukman Hakim itu alumni Tubireng juga, yang sekarang juga tokoh sufi lah saya kira, doktor sufi juga di Indonesia. Kiai Lukman, ini ada nggak ajaran tasawuf yang kemudian menempatkan dirinya sebagai dicomberan supaya orang lain mencaci maki, tidak memuja-muja dia gitu. Ada begitu. Saya tanyakan juga yang lain, ada nggak begitu? Ada. Akhirnya saya berkeyakinan memang Gus Dur ini di atas rata-rata. Amaliyah perilakunya sebagai seorang muslim tidak hanya sekedar syariat, tapi kayaknya sudah menginjak ke tingkat hakikat ya, tasawuf dunia sufi. Marifatnya ya. Sudah sufi lah itu, bentuk sufi. Itu makin kesini makin kuat dugaan saya, dan mungkin itulah yang kemudian orang mengatakan itu wali ya. Ya belum lagi cerita-cerita yang banyak sekali, cerita-cerita bagaimana ketika soal duit aja misalnya. Saya dapat cerita banyak lah bagaimana Gus Dur itu tidak tahu uang. Tidak tahu uang tuh nggak tahu sama sekali. Tahu uang sama sekali maksudnya? Sama sekali nggak tahu. Misalnya begini, dia itu ceritanya fakta ya, karena yang cerita ke saya itu saksi mata. Jadi satu ketika dia itu diberi uang oleh seseorang, oleh tokoh, nilainya 300 juta. Wah, zaman itu ya? Iya, waktu itu. Besar sekali, amplop coklat besar sekali. Habis itu ya karena masih pagi, ya udah dimasukkan karena mau sarapan. Terus habis itu nggak lama kemudian tiba-tiba ada tamu. Tamu ibu-ibu yang curhat kepada Gus Dur, ini rugi segala macam, butuh suntikan modal. Ditanya Gus Dur berapa butuhnya? Ya sekitar 300 juta gitu kan. Terus dia tiba-tiba Gus Dur itu manggil asistennya, Din, namanya almarhum Muhyiddin Arubusman, itu sekretari beliau, juga senior saya juga di NU, pernah jadi sekjen PBNU. Saya coba mana tadi uang dari Pak Wiranto tadi mana? Disebutin orangnya. Itu 300. 300 langsung dikasihkan. Padahal ini maunya sebelum pada tamu, orang ini mau sarapan. Itu enggak, Din, punya uang enggak? Kita mau sarapan ya? Oh, enggak ada. Gus, ada uang nih. Kalau Pak Muhyiddin berpikir, wah sarapan nih, udah ada duit mau sarapan. Ternyata pikir saya tamu uangnya emang lagi. Nah, cerita-cerita seperti ini banyak sekali. Belum yang lain-lain saya kira. Itu menguatkan saya kalau orang mengatakan bahwa Gus Dur wali itu tidak salah saya kira. Jadi mungkin Gus Dur bagi sebagian orang itu dianggap macam-macam lah, tapi bagi sebagian orang NU, bahkan non NU sekalipun itu juga menganggap wali. Sangat dicintai gitu ya. Kang Jalaluddin Rahmat, tokoh Syiah ya, itu juga mengatakan bahwa Gus Dur itu di atas rata-rata, atau dengan bahasa lain wali. Karena ya ada pengalaman pribadi, sebagaimana juga misalnya Fahri Ali dan lain, banyak tokoh-tokoh Muslim di Indonesia, mau Sunni maupun non Sunni, itu kagum Gus Dur karena memang setelah dekat. Tidak lihat dari jauh gitu loh. Nah, gitu. Jadi Gus Dur itu begitu didekati malah kelihatan istimewanya. Apalagi kalau lihat di kuburannya sekarang, ya Allah, kuburan itu nggak pernah sepi. Kang, cerita Anda dari Republika itu keluar gara-gara Gus Dur, bagaimana itu ceritanya? Itu sebetulnya nggak tahan aja. Dulu itu kan stigma bahwa Republika itu punya ijmi. Ijmi itu dalam tanda kutip ya berlawanan dengan Gus Dur, dengan NU, karena Gus Dur termasuk tokoh Muslim yang tidak setuju pendirian ijmi oleh Habibie. Jadi kemudian itu menjadi beda pendapat. Nah, saya berada di tempat yang berbeda dengan NU. Tapi ketika saya di Jakarta, saya dulu di Republika Surabaya, terus pindah ke Jakarta bareng Pak Kiai Hasim ke PBNU, Jakarta dari wilayah ke PBNU, saya dari Republika Surabaya ke Jakarta juga, kemudian juga mengabdi di Ansor di PBNU. Nah, ketika Gus Dur jadi presiden, memang lingkungan di Republika itu memang ya karena ini domainnya, aromanya ijmi itu pasti tidak nyambung dengan Gus Dur. Pasti kalau bahasa sekarang itu ya nyinyir lah mungkin bully dan segala macam. Karena saya di Republika itu minoritas, tentu ya diam-diam aja gitu. Tapi lama-lama ya nggak tahan juga. Wah ini gimana ya? Cari rezeki jadi nggak bagus gini kan? Situasinya nggak kondusif. Waktu itu kan. Akhirnya saya memutuskan udahlah resign aja. Resign dari Republika ya. Saya cuti,
kemudian terusin sekolah sebentar, kemudian habis itu resign aja, resign karena nggak tahan sudah, nggak tahan. Daripada saya ribut di kantor, ribut nanti malah nggak bagus, ya nggak bagus ya buat saya maupun buat Republika. Akhirnya saya keluar lah dari Republika, saya full mengabdi di NU, di Ansor waktu itu. Di Ansor waktu itu ya. Saya akhirnya menghidupkan website Ansor dan media lah, media bidang saya dulu, ya waktu itu ya. Saya dengar Anda cerita bahwa Gus Dur itu orang besar biasanya mendengar cerita orang. Anda waktu itu kan katakanlah belum siapa-siapalah gitu ya. Iya betul. Tetapi ketika berinteraksi dengan Gus Dur mendengar Anda itu bagaimana ceritanya? Jadi saya itu sederhana. Jadi banyak cerita tentang kebesaran Gus Dur itu kan. Saya sekali juga kepingin membuktikan lah ya. Benar nggak sih Gus Dur orang besar kan begitu? Nah, besar dalam artian pemikiran. Orang besar lah, jiwa besar segala macam. Orang besar gitu kan. Jadi saya akhirnya saya sempat sengaja memang datang ke Gus Dur. Membawa isu lah ya, karena saya waktu itu saya studinya di Kajian Timur Tengah, masuk S2 ya, S2 kemudian saya bicara soal itu, ya sok-sokan lah kira-kira begitulah kayak anak-anak mahasiswa lah gitu, kepengen diskusi dengan Gus Dur soal Timur Tengah dan segala macam, soal Amerika segala macam gitu. Ya kita sampaikan lah pikiran saya segala macam detail gitu. Gus Dur mendengar dengan baik. Padahal Gus Dur itu maha tahu tentang Timur Tengah. Ya, maha tahu. Dan Anda mempresentasikan di depan Gus Dur. Iya, saya sengaja memang. Jadi saya memang pertama memang ya saya yakin kalau Gus Dur orang besar pasti dia akan mendengarkan Anda ya. Dan dia akan mendebat nanti pada saatnya itu. Dia betul itu. Memang betul dia mendengar dengan baik. Ya mendengarkanlah. Saya ini seperti orang besar lah kira-kira begitu lah. Padahal bukan siapa-siapa. Wah ini orang besar betul. Jadi saya hanya kepengen buktikan bahwa Gus Dur memang orang besar. Jadi mendengarkan ketika itu terjadi diskusi. Ya ada diskusi kecil lah ya, yang tidak ada perbedaan pendapat yang signifikan, tidak ada, kan memang basis pemikirannya hampir sama sih, melihat Timur Tengah kemudian melihat Amerika. Jadi, tapi maksud saya bukan itu yang saya ingin garis bawahi, bahwa Gus Dur ternyata orang besar mau mendengarkan orang yang bukan siapa-siapa lah kira-kira begitu. Dan itu kelebihan yang tidak dipunyai orang, saya kira. Banyak orang besar tidak mau mendengarkan pendapat atau mungkin pikiran-pikiran orang kecil lah saya kira. Gus Dur mau gitu, Gus Dur itu mendengarkan ya. Ya, mendengarkan. Walaupun tahu bahwa ya lu ngomong apa gitu kan ya Timur Tengah. Gua sekolah di Timur Tengah. Dan itu makin menambah ya, makin menambah takdim saya kepada Gus Dur. Gus Dur itu memang aset ya, yang tidak tergantikan di NU. NU itu yang dulu marginal, dimarginalkan. Iya, dimarginalkan. Kemudian oleh Gus Dur dibawa ke tengah pelan-pelan, bahkan ke permukaan. Jadi tidak heran kalau misalnya sekarang survei-survei itu menunjukkan bahwa jumlah warga NU di Indonesia itu hampir mencapai 50% umat Islam di Indonesia. Jadi kalau umat Islam taruh misalnya 80%, itu yang 50% mengaku orang NU. Itu salah satu jasanya Gus Dur saya kira. Jadi sekarang orang dengan bangga di Jakarta, sekarang NU tidak lagi di desa tapi masuk ke kota sekarang. Kopiah-kopiah NU udah keliling kemana-mana. Gambar-gambar NU di mana-mana. Saya kira ini juga tidak lepas dari jasa almarhum Gus Dur. Gus Dur membawa dari pinggir ke tengah, bahkan ke tengah ke puncak kekuasaan. Puncaknya itu menjadi presiden itu kan ya. Itu NU masuk istana segala macam. Ini kan juga ada efek di situ kan ya. Jadi saya kira ini jasa besar Gus Dur ya pada NU, kepada bangsa, bahkan khususnya kepada umat Islam. Jadi bagaimana Islam rahmatan lil alamin dibawa oleh Gus Dur, tidak ada pertentangan antara Islam dan negara segala macam. Itu Gus Dur saya kira. Ketika Gus Dur dilengsarkan, Anda berarti juga sebagai saksi sejarah ya? Karena sudah. Saya saksi sejarah. Ya kita ikut sedih lah ya, ikut sedih gitu kan. Itu ada konspirasi besar gitu kan yang menjatuhkan Gus Dur, dan lambat laun saya jadi tahu siapa sebenarnya pelaku utama. Ternyata tidak si A si B yang selama ini kita tuduh gitu loh. Bahkan orang lain tuduh. Bukan itu, ada aktor utama yang sebenarnya di balik itu semua. Yang kelihatan di permukaan itu hanya apa ya? Hanya boneka lah kalau boleh dibilang. Hanya kurir aja. Tapi ada aktor intelektual yang aktor besar ya, dan itu nggak banyak orangnya. Nggak banyak orangnya.